Wis pendekar pokoknya, sing penting untuk hadir di tengah-tengah saudara. Kita saling asah asih asuh ya. Jadi yang jelas sudah merupakan kewajiban kita bersama, khususnya saya pribadi, untuk memberikan pembekalan terhadap adik-adik saya yang akan menjadi warga ya. Yang jelas malam ini saya akan monolog dulu ya, akan menyampaikan bila mana ada pertanyaan Anda yang tidak bisa atau belum bisa saya jawab malam ini, atau mungkin bukan ranah saya ya nanti akan saya jawab setelah Anda menjadi warga. Jadi intinya santai tapi serius ya. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ranting Tambak Sari ya, yang kebetulan tempatnya di dekat tempat tinggal saya. Saya juga merindukan pertemuan dan latihan seperti ini, Dek ya. Namun demikian kita masih banyak dibatasi oleh peraturan-peraturan di kota Surabaya ini khususnya. Ya semoga tidak ada masalah dan semuanya baik-baik aja ya. Yang jelas tanpa mengurangi rasa hormat dan persaudaraan kita, malam ini kita tetap berkumpul di sini untuk saling asah, asih, dan asuh ya. Oke, untuk selanjutnya materi yang akan saya sampaikan seperti biasa adalah mengenai etika dan moralitas dan mentalitas saudara sebagai calon warga tingkat 1 ya. Jadi rata-rata latihannya berapa tahun ini yang di depan saya ini? 1 tahun lebih ya. Jadi minimal kalau bisa latihan di Satrate Punjer Madiun ini 1,5 tahun deh, mulai polos sampai warga. Syukur-syukur bisa lebih ya. Namun demikian karena keadaan dan sebagainya, untuk tahun ini disesuaikan ya. Monggo kalau bisa mengikuti sampai pengesahan tahun ini silakan. Bila mana tidak perlu kecewa. Tahun depan masih ada. Paham ya? Jelas ya. Jadi itu yang jelas dari segi usia ada enggak yang di bawah 15 tahun atau di bawah 14 tahun? 13 tahun siapa? Angkat tangan. Enggak ada, 14 tahun? Angkat tangan, enggak ada. 15 tahun ke atas ya. Alhamdulillah berarti ya. Jadi itu yang jelas. Yang kedua, sudah ada briefing mengenai tata cara pengesahan nanti? Belum? Belum ya. Ya nanti saya sampaikan sekalian. Ini minta 1 jam apa 2 jam? Los ya? Los ini. Senang-senang anu ini. Senang-senang khawatir. Senangnya saya kalau bertemu saudara-saudara Satrate itu kadang sering kali lupa waktu, Dek. Ya. Dan kebetulan saya sendiri di Surabaya ini sudah sejak 2017 pindah kerja di luar kota. Saya litingnya Mas Jartomo, disahkan tahun 93, tingkat 1 ya. Untuk tingkat 2-nya saya disahkan 2010 mengenai mentalitas, moralitas, dan sopan santun Anda sebagai warga nanti ya. Jadi etika, mentalitas, dan moralitas yang jelas itu yang paling utama. Histori mungkin saudara bisalah mendapatkan dari buku atau sudah ada wejangan dari mas-mas saudara di Ranting ya. Histori dan sebagainya. Bila mana ada yang mau ditanyakan, monggo nanti. Namun demikian malam ini saya lebih menekankan pada etika panjenengan semua sebagai calon warga tingkat 1 dan nantinya sebagai warga tingkat 1 ya. Jadi yang pertama, kita dididik di Satrate ini menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Jadi itu
Jadi kita wajib memegang itu sebagai patokan kita nomor 1 ya. Jadi kita diajarkan di SHTRAT itu utamanya itu. Baru pencak silat dan sebagainya itu sebenarnya nomor 2. Meskipun pada awalnya saudara di tingkat polos diajarkan materi dasar pencak esik ya, fisik ya. Namun demikian pada tingkatan putih sebenarnya Anda sudah harus bisa memahami. Maka dari itu dibangun di SHTRAT mulai awal adalah budi pekerti yang luhur serta bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai Pancasila, sila pertama. Di sini yang pertama ya. Jadi semuanya orang Esa itu wajib bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengejawantahannya atau pelaksanaannya atau implementasinya monggo. Saya serahkan ke panjenengan sesuai agama kita masing-masing ya. Yang jelas Esa itu adalah budaya, di mana ajarannya syarat dengan budaya Jawa. Karena kenapa Mas? Ya lahirnya di Jawa, meskipun ilmunya dari mana-mana ya. Namun demikian secara horizontal kita belajar SHTRAT, secara vertikal kita tetap tujuan doanya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi secara sumbu X itu kita, kalau saya adik ya, ajaran SHTRAT kita gunakan secara vertikal sumbu Y kita kepada Tuhan yang Maha Esa, dan ditarik antara sumbu Y dan X itu ada namanya sumbu V ya. Itu linier, berimbang. Itu yang nomor 2 masuknya akhirnya. Jadi yang pertama adalah selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kita harus selalu menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita masing-masing. Sama, Anda juga latihan di Esa harus seimbang. Antara Anda latihan, bekerja, sekolah, ngurusi keluarganya masing-masing ya. Ojo sampai lewati anak Esa terus lali sekolah, lali anak bojone. Demikian sebaliknya, Anda itu sudah menjadi calon warga atau nantinya warga, ya ojo lali karo asal usulmu. Kami semua warga di sini ini bisa seperti ini karena SHTRAT ya. Sabuknya 2 dik, sabuknya dalam menjalani kehidupan supaya selamat agama dan ajaran SHTRAT. Insya Allah nanti kalau saudara tidak melanggar ajaran di SHTRAT, sama dengan Anda juga tidak melanggar larangan dalam agama Anda. Jadi sapa sing suci adoh teko bebaya pati. Jadi sapa sing uripe suci sesuai dengan ajaran agama dan disabuki oleh ajaran SHTRAT juga, insya Allah uripmu juga bakal kepenak ya. Tapi sekali melanggar, ya monggo silakan Anda menjalani konsekuensinya nanti ya. Itu sesuai dengan agama masing-masing, yang pada intinya setia pada komitmenmu, setia pada hatimu, setia pada nuranimu, itu adalah suara yang paling hakiki kebenarannya. Paham ya? Jadi ibaratnya kalau Anda masih di poin 3 tadi, Anda melanggar salah satu itu, mau 5 misalkan ya, banyak juga akhirnya kacau. Yang jelas itu poin 3, jangan pernah atau jangan sampai melanggar pepacuh SHTRAT atau larangan dalam ajaran SHTRAT, dan yang paling penting jangan sampai melanggar larangan dalam agama saudara masing-masing. SHTRAT dimanapun Anda berada, dalam kehidupan keluargamu, dalam lingkungan masyarakat, dan dimanapun Anda berada. Minimal apa? Ikut melatih lagi di ranting Anda masing-masing, membantu pelatih atau senior Anda di ranting masing-masing. Kalau tingkatan warga baru itu cocoknya ngelatih apa Mas? Ngelatih tingkat polos apa tingkat jambon, hijau, putih? Ayo. Biasanya yang cocok Anda latih adalah tingkat hijau, tingkat putih. Kenapa nggak tingkat polos, jambon Mas? Karena kenapa? Anda ini galak-galak ya. Tingkat polos ora iso angkatan buat tendang, metu kabeh Dik ya. Misalkan gitu.
Dan yang kedua adalah Anda ini sangat fresh sekali dengan penguasaan materi yang cocok untuk diberikan kepada tingkatan hijau dan putih. Yang mana tingkatan putih adalah calon warga yang mendekati pengesahan. Jadi kebetulan saya pribadi itu pernah melatih tingkat putih, Dik. Tahun 1998 sampai terakhir 2013. Ya, jadi mas-mas mundang kene kalau sing kebetulan saya pernah melatihnya di tingkat putih masuk iki, ya. Jadi itu ya, kuis lumayan, 80. Berada di rayon Pacar Keling, guna pembegalan calon warga, yang mana acara ini adalah rutin tahunan. Dalam masa pandemi corona ini memang keadaan terbatas, namun demikian harus tetap kami jalankan bersama dewan-dewan yang lain yang tersebar malam ini di wilayah Surabaya Selatan, Utara, Timur, dan Barat, serta Pusat. Harapan kami ke depan bersama mas-mas yang lain untuk perkembangan khususnya SHTRT cabang Surabaya ini adalah tetap guyup rukun dan tetap semangat dalam pandemi corona ini, dan juga harapan ke depan pengesahan dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.